Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 74. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Agil mengantongi uang itu ke dalam saku jaketnya. Mengambil handphonenya yang berada di atas meja di samping Sally duduk. Aku permisi. Kak. Agil bersiap untuk pergi. Rasanya ada senang. Takut bercampur gugup saat dia mengakami kejadian subuh ini. Selama dia menjadi gigolo untuk membiayai kuliah dan juga 3 adiknya yang masih SMA dan SMP itu. Tak pernah ada klien yang begitu baik dan royal seperti Kak Sally yang dikenalnya beberapa jam yang lalu lewat Tante Sita, yang biasa menjadi penawar jasanya. Meski sebenarnya Agil tak memberi servis yang sesungguhnya. Semenjak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan tenggelamnya kapal saat pulang dari Kalimantan, mereka telah yatim piatu. Agil telah menjadi tulang punggung keluarganya tanpa sepengetahuan adiknya. Pekerjaan sebenarnya adalah apa? Gil, namamu Agil, kan? Sally memanggil nama pemuda itu. Ya, kamu naik apa kemari tadi? Grab, Kak. Kamu boleh pinjam mobilku untuk pulang. Subuh begini tak ada Grab. Sally menunjuk kunci kontak mobil di atas meja sebelahnya. Oh, tidak usah Kak. Aku akan menelpon seorang teman untuk menjemputku. Agil menolak dengan segan. Segera keluar dari ruangan kamar itu dengan terburu-buru. Sikap Sally meskipun baik padanya tetapi membuatnya bergidik. Mata itu begitu merah. Entah karena mengantuk atau karena kemasukan asap rokoknya sendiri. Terlihat nyalang dan sedikit menakutkan. Sally tak menyahut. Bahkan tidak menoleh pada kepergian anak muda yang telah disewanya untuk menjadi partner ranjangnya malam ini. Tarikan nafas Sally terdengar keras dan berat. Tak bisa dibedakan antara kelegaan dan rasa sedih yang mendalam. Wajah Bram lewat di depan matanya. Terlihat tampan dan menyenangkan. Sementara senyum hangat Raka berkelebat menindih bayangan Bram. Sally menaikkan kakinya ke atas kursi. Meringkuk seperti anak kecil yang kedinginan. Mama. Bibirnya bergerak serupa getaran. Sisa pontong rokok di tangannya jatuh ke atas lantai marmer. Aku telah membalasnya. Aku telah membalas Bram. Laki yang kata mama tak berguna itu. Laki jahat yang meninggalkanku. Aku telah membalasnya. Ucapnya dalam suara gemetaran. Seakan sedang berbicara dengan seseorang. Seringai aneh Sally berubah menjadi senyum sedih yang memilukan dalam beberapa jenak berikutnya. Mama. Aku mau Raka. Desisnya kemudian. Matanya mengerjap mengeluarkan air bening yang tiba membanjiri kelopak matanya. Kedua tangan Sally memeluk lututnya. Lalu menyungkupkan wajahnya di antara lututnya. Tangisannya pecah. Bahunya yang kurus dan terbuka itu bergoncang. Mama. Aku rindu Sarah. Tiba kalimat itu terdengar dari sela isaknya. Sebuah kalimat yang sungguh kontra dengan kebencian yang ditunjukkannya pada kakak angkatnya itu. Sebuah ketukan di pintu ruangan Mita membuat terganggu perempuan setengah baya yang sedang sibuk membalas salah satu temannya soal janji untuk bertemu di sebuah pesta malam ini. Ada digelar judi online yang dihubungkan dalam layar besar pada sebuah villa. Mereka akan bertaruh hanya dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening penyelenggara sebagai saldo. Poker virtual itu sedang tren. Karena ibu petinggi dan sosialita yang menghadirinya, tentu saja taruhannya di atas ratusan juta sekali bertaruh. Mita terkenal sebagai petaruh yang nekat. Karena itu dia menjadi member VIP dalam perkumpulan itu. Masuklah. Ujarnya tetap tak mengalihkan pandangannya dari handphonenya. Selamat pagi, Bu. Dea yang kembali bekerja pada Raka setelah sekian lama cuti, muncul dari belakang pintu. Ada apa? Tanya Mita dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya pekerjaan apapun di kantor itu karena dia tak mengerti apapun tentang perusahaan.
Paling memberikan tanda tangan jika ada yang memang memerlukan tanda tangan para komisaris. Pak Raka dan Bu Sarah ingin bertemu ibu. Jawab Dea sambil mengerjapkan matanya. Dia masih belum terbiasa dengan soft lens pengganti kacamata yang disarankan Sarah padanya. Suruh saja masuk. Mereka tidak menemui ibu di sini. Mendengar jawaban Dea, kepala Mita terangkat. Alisnya berkerut tampak tak senang. Mereka ingin bertemu di mana? Urusan apa yang membuat mereka menjadi kurang ajar begitu? Yang ingin bertemu siapa? Aku tidak perlu ke ruangan bocah. Bocah itu, anak tak hormat pada orang tua. Semakin lancang saja. Mulut Mita meruncing dalam sumpah serapah. Dia tampak kesal. Ibu Mita ditunggu di ruang meeting. Jawab Dea. Tetap formal tak peduli teriakan Mita. Ruang meeting. Hari ini ada rapat. Mata Mita terpicing. Rasanya tak ada orang yang memberitahukannya akan diadakan rapat. Ibu ditunggu di ruang meeting. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Dea membungkukkan badannya dan keluar. Mita berdiri dengan mimik masih kesal. Mau tidak mau mengikuti Dea. Ruang meeting itu lengang. Ketika Mita tiba, tapi di sana telah berdiri menghadap meja Raka, Dodi dan juga Sarah. Mita menaikkan alisnya dengan curiga pada 3 orang yang seketika menoleh bersamaan saat dirinya tiba. Tapi yang sedikit menyita perhatiannya adalah kehadiran Dodi Al-Fajri yang tak biasa. Ada apa? Jangan katakan omong kosong. Karena waktuku tak banyak. Dengan pongah Mita mengambil tempat di kursi komisarisnya yang empuk. Membiarkan 3 orang muda itu tetap berdiri di tempatnya masing-masing. Dodi berjalan sambil membawa beberapa lembar kertas dokumen menuju meja Mita. Saya memberitahukan. Dari mulai hari ini, saya resmi tidak terlibat dalam perusahaan Rudiat Wijaya Group, katanya sambil mengangsurkan kertas di tangannya. Dengan mata terpicing Mita mengambil kertas itu. Dia sedikit heran dengan pernyataan Dodi mengingat dia dan Dodi mempunyai sebuah kerjasama di belakang layar. Mata Mita semakin terbeliak memperhatikan kata demi kata di baris perjanjian itu. Yang paling diperhatikannya adalah Dodi menjual semua saham yang dipegangnya kepada Raka termasuk saham yang kini masih diatasnamakan padanya. Neski sebenarnya telah dijualnya diam kepada Dodi, supaya dia tetap bisa duduk di kursi itu. Meski hanya sebagai pajangan. Apa maksud semua ini? Mita terjajar ke belakang. Merasa tak yakin dengan apa yang dibacanya. Aku menjual semua asetku di sini kepada Pak Raka. Karena saya memerlukan uangnya segera untuk pembukaan pabrik baru di Kalimantan. Jawab Dodi dengan ringan. Tapi, bagaimana dengan sahamku? Saham Anda? Dodi mengerutkan keningnya. Bukankah saham Anda telah dijual padaku seluruhnya? Dodi bertanya dengan wajah yang seolah bingung. Iya. Tapi kan perjanjiannya aku masih boleh berada di sini meskipun saham itu milikmu. Oh, untuk hal itu sudah bukan ranah saya lagi, Bu. Karena saham itu sudah dibeli oleh Pak Raka. Maka yang berhak menentukan boleh atau tidaknya adalah Pak Raka. Dodi tersenyum. Benar tanpa dosa. Kenapa kamu menjualnya pada dia? Aku tidak pernah menyuruhmu menjualnya pada mereka. Mita mengacungkan telunjuknya yang tiba-tiba gemetar itu ke wajah Sarah dan Raka yang masih berdiri tanpa bicara. Bukankah Ibu Mita telah menjualnya padaku? Bukankah Ibu Mita telah mengambil uangnya? Saham itu sebenarnya adalah hak saya sepenuhnya. Dan karena aku dan Papa menyepakati untuk fokus pada pabrik baru, jadi kami memutuskan menguangkan kembali saham itu. Kalau saya kembalikan ke Ibu Mita, saya tak yakin Ibu punya dananya. Karena itu saya menawarkan kepada salah satu petinggi di perusahaan ini. Apa saya salah? Dodi, pemuda yang kalem itu, ternyata sangat licik di mata Mita. Aku tahu. Ini pasti permainan kalian berdua. Mita berdiri sambil menghempas meja menunjuk wajah Sarah dan Raka. Kalian semua sedang mempermainkanku.
Kalian menjebakku. Teriakan penuh kemurkaan itu menyembur dari bibir Mita. Matanya nyalang. Tangannya masih teracung pada ketiga orang di depannya itu bergantian. Maaf, Bu. Tidak perlu mengacungkan jari untuk masalah ini. Biar saya luruskan. Saya membeli saham 30% utuh dari Dodi sesuai dengan kesepakatan jual beli. Beliau membutuhkan dana segera dan saya bisa mencairkannya sesuai dengan nilai yang diminta. Karena itu, semua saham yang pernah diatasnamakan Ibu Mita yang dijual kepada Pak Dodi dan sekarang secara otomatis adalah milik saya. Raka menjelaskan dengan tenang. Mita kelojotan mendengar kalimat terakhir Raka itu. Kata itu adalah klaim terbuka bahwa Mita sekarang tak punya apa-apa. Sekarang, mungkin Ibu mengerti. Karena itu saya akan permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Dodi membungkukkan badannya menyalami Raka dan Sarah bergantian. Kemudian menyodorkan tangannya hendak menyalami Mita. Bajingan kamu, Dodi. Mita meradang. Dodi tersenyum dan menurunkan tangannya yang mengambang di udara. Ini hanya masalah bisnis, Bu Mita. Hanya masalah bisnis. Sebaiknya aku undur diri. Ada pertemuan lain yang harus saya hadiri. Dodi pamit meninggalkan ruangan itu, menyisakan Mita yang tampak shock. Mendapati dirinya telah kehilangan semua kepemilikannya di perusahaan itu. Aku rasa Ibu Mita boleh berkemas untuk mengosongkan ruang komisaris. Tidak baik tinggal di sana tanpa jabatan nanti menjadi bahan tertawaan orang. Percayalah, menjadi gunjingan orang itu berat. Ibu tak akan sanggup. Senyum Raka mengambang. Tangannya melingkar di pinggang Sarah seakan ingin menunjukkan kemesraannya dengan sang istri di depan Mita yang masih melotot di tempatnya berdiri. Sayang. Untuk pertama kalinya Sarah membuka suara. Kepalanya menoleh pada suaminya yang masih menyeringai puas melihat Mita yang tampak benar shock di depan matanya. Bisakah kamu memberiku waktu sebentar? Aku akan berbicara dengan Mama. Kalimat itu terdengar lembut dan setengah memohon. Raka mengernyitkan kening. Tak biasanya di dalam kantor itu Sarah menyebut kembali panggilan Mama pada Mita. Biasanya dia bersikap formal dengan menyebut mama angkatnya itu dengan Bu Mita. Ya, of course. Raka melepaskan tangannya dari pinggang Sarah. Jangan lama, sayang. Kita ada janji makan siang hari ini bersama klien. Sebuah kecupan mendarat di dahi Sarah. Raka benar sedang mempertunjukkan betapa sayangnya dia pada istrinya itu di depan Mita. Mama. Sarah membuka suara. Terdengar lembut dan tegas. Pada Mita yang mendelik padanya. Pulanglah. Sudah waktunya Mama beristirahat di rumah. Menjalani masa pensiun dengan tenang. Mama tidak perlu bekerja dan berpikir keras. Dunia ini hanya sementara. Sally membutuhkan Mama lebih dari siapapun sekarang. Perlahan kalimat itu diucapkan Sarah. Penuh simpatik. Aku tidak bisa terima dengan ini semua. Mita mengangkat tangannya. Wajahnya yang memerah itu begitu marah. Mama, ini kulakukan untuk menyelamatkan perusahaan yang telah Papa rintis dengan susah payah. Bukan karena Mama tak berhak berada di sini. Tetapi Mama bukan orang yang tepat mengelola dunia pekerjaan yang rumit ini. Berhentilah dari kebiasaan Mama bertaruh di meja judi karena tak ada orang yang benar bisa kaya tanpa bekerja keras. Berjudi hanya menjual mimpi menunggu waktu kekalahan menjemput. Tanpa Mama sadari kemudian semuanya tak bersisa lagi. Kata Sarah itu terdengar datar tanpa emosi. Siapa kamu Sarah? Siapa kamu yang berhak menasehatiku? Mita menggeram. Aku adalah anakmu. Ma. Seorang anak pun berhak menjadi pengingat jika orang tuanya salah. Meski Mama tak pernah menganggapku anak, tak sekalipun aku melupakan bahwa Mamalah yang telah mengizinkan aku dirawat di dunia ini. Terlepas dari apapun motif di balik itu, Mama adalah orang satunya di dunia yang bisa kupanggil Mama. Meskipun kita tak pernah dekat dan kadang silang pendapat, meski kadang aku marah dan kecewa pada Mama,
Tapi aku tak pernah bisa membenci Mama. Begitu lembut Sarah berbicara. Matanya yang cerah itu berbinar hangat. Aku tak pernah menganggapmu anak Sarah. Jangan terlalu senang. Aku membesarkanmu hanya demi membalaskan semua dendamku pada ayahmu, Winarta. Aku memungutmu tanpa kasih sayang sama sekali. Jangan pernah bermimpi kalau aku adalah ibumu. Ibumu telah mati saat melahirkanmu. Mita berteriak seperti orang kerasukan. Tangannya teracung. Acung penuh dengan kemurkaan. Tapi, matanya menangis. Air matanya tumpah ketika mengucapkan semua nada kebencian itu. Sarah tergugu. Kakinya terpaku. Matanya yang hangat itu tak nampak mendingin ataupun marah ketika mendengar semua kalimat yang meluncur dari mulut Mita. Ya, Sarah telah kenyang dengan semua penolakan. Sarah telah terbiasa dengan kalimat yang menyakitkan telinganya. Air matanya tak lagi mudah luruh hanya karena sumpah serapah. Sarah adalah perempuan tegar yang ditempa dari banyak kesedihan dan kekecewaan. Tak ada lagi yang bisa mempengaruhinya. Lihatlah keadaan Mama sekarang. Kerutan di wajah Mama sudah nampak seperti coretan. Mama bukan orang yang ditakdirkan mampu melakukan pekerjaan keras dan berat seperti ini. Dan mungkin pesta yang berlebihan itu juga membuat Mama kelelahan. Mama perlu istirahat dan merawat diri Mama dengan baik. Berdoa dan rajin ke gereja mungkin bisa memberikan Mama ketenangan. Sarah terus bicara dengan penuh keprihatinan. Tak peduli mata nyalang Mita yang tak terima perkataannya. Berhentilah bicara. Sarah. Mita menutup telinganya dengan kedua tangannya. Air matanya turun deras. Entah karena alasan apa. Tapi sedikit pun dia tak mau menurunkan keegoisan dan keangkuhan wajahnya. Mama yang seharusnya berhenti, tak ada gunanya terusan menyiksa diri dengan kebencian dan menyakiti hati dengan memelihara dendam. Perasaan dendam yang Mama anggap benar karena kekecewaan Mama terhadap keinginan Mama yang tak terpenuhi. Tak Mama sadari telah menyakiti banyak orang selama ini. Bahkan Mama telah mengorbankan keluarga dan kebahagiaan Mama demi ambisi Mama yang keliru. Papa, Sally, Ayah dan aku. Kami adalah korban yang harus menanggung kehancuran dan kesakitan karena sakit hati Mama yang sesungguhnya sama sekali tak beralasan. Mamalah yang harus berhenti. Sebelum segala sesuatunya tak terselamatkan lagi. Air muka Sarah terlihat begitu keras dalam ketenangannya. Sarah telah sampai pada titik penerimaan diri yang tertinggi. Ketika luka dan sakit hati tak lagi membuatnya mendendam. Dia telah memaafkan orang yang menyakitinya dengan caranya sendiri. Aku membencimu Sarah. Seperti aku membenci Winarta. Seperti aku membenci ibumu yang telah mati itu. Seperti, kata Mita yang berapi. Api mengumbar rasa benci itu mengambang seperti orang kebingungan. Bahkan dirinya tak bisa menyelami kebencian yang diucapkannya sendiri. Rasa benci tak akan membuat perubahan apapun. Rasa benci tak memenangkan apapun kecuali sakit hati dan kehancuran. Dendam yang saling berbalas tak akan mengakhiri semua pertikaian. Karena itulah harus ada yang tahu kapan semuanya berhenti. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Semuanya sama jadi arang jika diteruskan. Sebagai anak aku akan memutuskan semua tali silang dendam masa lalu Mama. Karena itulah semua ini kulakukan. Sarah, aku bukan mamamu. Aku tak punya anak sepertimu. Aku tak pernah menginginkan kamu. Bibir Mita bergetar. Air matanya tak putus keluar. Apapun yang Mama katakan, sesungguhnya aku tak pernah kehilangan rasa hormatku pada Mama. Pulanglah, Ma. Aku memaafkan semua yang telah terjadi seperti halnya aku minta maaf dan ampunan dari Mama karena kekurangan dan ketidakmampuanku sebagai anak. Sarah menautkan kedua tangannya di depan dada seperti meminta sebuah permohonan. Dan aku tetap akan menunjukkan baktiku pada Mama sebagai anak yang memang berkewajiban merawat orang tuanya. Rumah warisan Papa yang ditinggali Mama sekarang. Aku tahu telah digadaikan Mama. Rumah itu telah kutebus. Jadi Mama jangan mencemaskan apapun.
Itu adalah rumah Mama. Mama akan tetap tinggal di sana sampai kapanpun. Semua biaya rumah itu, kebutuhan Mama, sampai gaji para asisten rumah tangga, aku akan membayarnya setiap bulan. Mama hanya perlu tinggal di dalamnya dengan tenang, menghabiskan masa tua Mama dengan tenang dan bahagia. Seulas senyum manis terulir di bibir Sarah. Dia mengucapkan kalimat itu dengan tulus meski mata Mita tak berkedip padanya dengan mulut yang setengah terbuka. Aku pamit, Ma. Jika Mama perlu bantuan untuk memindahkan barang pribadi Mama dari kantor bisa hubungi Dea atau Rian. Mereka standby di kantor hari ini. Jangan lupa makan siang, Ma. Jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi. Kalau ada waktu senggang aku akan mengajak suamiku dan Raya menjenguk Mama. Sarah membungkukkan badannya dengan penuh rasa hormat lalu berbalik perlahan untuk keluar dari ruangan itu, meninggalkan Mita yang terdiam tanpa bisa berkata-kata. Bagaimanapun dia menyatakan kebenciannya pada Sarah, tetapi ketika Sarah membalasnya dengan lembut dan tanpa kemarahan, Mita sungguh tak bisa berbuat apa-apa. Mita terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetaran. Mulutnya komat kamit seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak ada kalimat yang keluar dari sana. Bahkan sumpah serapah pun tak bisa dikeluarkannya. Hanya air mata yang membanjiri pipinya sungguh di luar kendalinya. Mita berjalan dengan langkah pendek. Asisten rumah tangga yang menyambutnya di pintu seolah tak dilihatnya. Matanya yang sembab dengan mulut terkunci. Tak pernah asisten muda itu melihat keadaan nyonya besarnya ini begitu menyedihkan seperti kepulangannya kali ini. Selamat datang, Nyonya. Sapaan itu tak sedikit pun membuat Mita menoleh. Pias pucat dan dandanan yang berantakan karena sebagian makeup yang menempel pada wajahnya berantakan karena basah sebagian. Penampilan sang majikan ini menjadi nyaris menakutkan. Mita terus melangkah, memeluk tas tangan yang berada di tangannya. Tas tangan itu digenggamnya erat seperti orang yang sangat takut kehilangan sesuatu. Nyonya, apakah Nyonya akan makan siang? Pertanyaan berikutnya itu tak digubris Mita. Dia seperti zombie tak bernyawa menuju kamarnya yang berada di lantai 1. Dia sama sekali tak memperdulikan tatapan bingung dan agak takut dari asisten rumah tangganya itu. Sesaat Mita seperti orang linglung, berdiri di depan pintu kamarnya sendiri. Dalam beberapa menit dia hanya berdiri menatap pintu kamarnya itu tanpa membukanya sama sekali. Tiba dia berbalik, melangkah menuju tangga ke arah lantai atas. Dan naik sampai lantai 3 di mana kamar Sally dan Sarah berada. 2 kamar puterinya yang kini tak lagi mereka tinggali. Kamar Sarah dan Sally berhadapan. Dirancang oleh Papa Sarah, supaya 2 anaknya itu bisa bermain bersama dan menjadi dekat. Tetapi tidak demikian dengan niat Mita. Dia menggunakan kamar itu untuk membuat mereka mengerti perbedaan level mereka. Mita membuka perlahan pintu kamar Sally. Sebuah kamar besar dengan desain seperti kamar seorang puteri sungguhan. Kamar mewah itu lengkap dengan sofa dan meja rias yang didominasi dari kristal. Semuanya mencerminkan betapa Sally adalah gadis yang ingin terlihat menonjol dan berbeda. Dia ingin menjadi princess dalam segala hal. Senyum Mita merekah memandang sekeliling kamar anaknya itu. Pias bahagianya tiba berkelebat di wajahnya yang mendadak menjadi terlihat lebih tua bertahun-tahun dalam sehari. Foto Sally kecil dalam pakaian Cinderella terlihat sangat cantik dan polos dalam bingkai besar di dinding kamarnya, berdampingan dengan foto dirinya yang sudah dewasa dengan gaun malam seksi berwarna merah marun. Wajahnya mendongak dengan angkuh tetapi terlihat menggoda. Kontras sekali. 2 foto itu begitu berbeda, seperti sebuah metamorfosa yang aneh. Mita mengangkat tangan kanannya dengan gemetar, terulur meraba permukaan kaca frame foto besar itu. Senyumnya begitu lebar, mengusap foto itu seolah begitu bangga dengan anak gadisnya itu. Anak gadis kebanggaan dan kesayangannya. Yang pada masa kanak-kanaknya tak akan pernah tidur jika dia tidak tidur di pelukannya. Bayi cantiknya yang sangat suka merengek padanya.
Semua kenangan manis bersama Sally berlarian membuatnya tak tahan untuk tak menempelkan pipinya di foto anaknya itu. Sayang. Kesayangan Mama. Princess Sally milik Mama. Mama rindu. Ocehnya sambil menciumi foto besar. Sebesar aslinya itu meski dia hanya bisa mencapai separuh gambarnya. Aku harus bertemu Sally. Aku harus menemuinya. Dia harus tahu. Dia harus tahu jika Sarah telah mempermalukan mamanya. Dia harus tahu. Wajahnya mendadak berubah menjadi sedikit tegang. Setengah berlari keluar dari kamar Sally. Seakan dia benar sedang tergesa. Tetapi saat dia keluar, tiba dia berhenti menatap kamar yang berada di seberang kamar Sally. Matanya tertuju ke arah kamar Sarah. Entah apa yang kemudian difikirkannya. Tangannya meraih gagang pintu itu. Kemudian, gagang itu ditekannya ke bawah, dan pintu kamar itu terbuka. Kakinya yang irbi kurus Dae sebelum perceraiannya itu melangkah gemetar, memasuki kamar yang tak pernah sekalipun dimasukinya itu sejak Sarah berumur 2 tahun. Secara keseluruhan, Sarah diserahkannya dengan penuh kepada pengasuhan Bo Yem. Bahkan dia tak pernah ingin meneliti warna spray, gorden atau apapun yang menjadi interior kamar puteri angkatnya itu. Bo Yem dan Papa Sarah, Wijayalah yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak angkatnya itu dan setelah Sarah cukup besar, dia mengurus sendiri keperluannya. Sejenak matanya terpana, melihat pada ruangan yang sama besarnya dengan kamar Sally itu tetapi ruangannya begitu sederhana dalam dominansi warna putih. Bersambung dulu ya teman-teman.